Shalom saudara. Kurang semangat shalom saudara. Senang sekali pagi hari ini saya bisa kembali menyapa saudara di tempat ini. Saya juga tidak lupa untuk menyapa saudara yang mengikuti ibadah pagi hari ini melalui live streaming. Mari kita siapkan hati kita mau tundukkan kepala kita. Mari kita membawa pujian dan penyembahan kita. Terima kasih Allah. Engkau adalah Tuhan kami. Terima kasih atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu, atas kesetiaan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah hentinya kebaikan-Mu kami rasakan Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata di dalam hidup kami Yesus. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Biar Roh Kudus Engkau sendiri yang menjamah umat-Mu di tempat ini Tuhan. Tidak satupun yang terlewatkan. Kami membawa hidup kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Biar segala pujian, hormat, kemuliaan yang kami naikkan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya dan katakan Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan. Mari bersama-sama kita angkat tangan dan katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari bersama-sama kita angkat pujian ini sekali lagi. Kita katakan Yesus, Kau sungguh baik. Panggil namanya dan katakan Yesus, Nama-Mu indah. Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama lebih lagi. Mari bersama-sama angkat tanganmu dan
sepenuh hatimu. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Biar jemaat sendiri yang angkat tangan dan katakan, pujimu. Kami mau selalu menyembah Engkau Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak Tuhan, Engkau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Angkat pujianmu, angkat penyembahanmu. Haleluya. Glory bagimu Yesus. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Glory bagimu Yesus. Kami mau memujimu. Sebab Engkau layak Yesus. Raja perbuatanmu. Engkau sangat baik Tuhan. Sebab Engkau layak kami tinggikan dan kami muliakan. Diberkatilah Engkau dengan pujian kami. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan penyembahan setiap umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Sirabata karalabasyaralaba. Kinaralamasyandalaba. Kami berikan segala pujian kami, segala penghormatan kami, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian
Ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, katakan tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, katakan tiada seperti Engkau Tuhan. Haleluya. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Kalimat yang diberkati Tuhan, perlahan kita bangkit berdiri bersama-sama. Besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Mari sekali lagi dengan mengangkat kedua tangan kita bersama-sama, arahkan kepada Tuhan kita. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti percaya sukacita Tuhan tercurah melimpah di tengah-tengah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan orang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan, kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sekali berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, katakan haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari bersama-sama kita berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Engkau layak untuk ditinggikan Tuhan. Mari umat Tuhan bersama kita katakan. Katakan langit dan bumi, pujilah Tuhan. Sebab Tuhan yang menciptakan semuanya. Amin. Agungannya Engkau kasih langit bumi, sembah sujud di hadapan-Nya. Kami memuji Engkau Tuhan. Mari saudara dengan lebih lagi bersama.
kita katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Agungannya mengapa semua. Amin, semua setuju. Bersama-sama kita lambaikan tangan, katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Amin. Biar semua yang bernafas memuji Engkau Yesus. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab apa saudara? Amin. Katakan bersama. Agungannya mengapa selalu bumi. Semua siapa yang memuji Tuhan, sama-sama lambaikan tangan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Sekali lagi bersama-sama katakan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Biar musik memuji Tuhan, amin. Kami bersuka karena Engkau Yesus. Mari lakukan bersama-sama, kita katakan haleluya. Kita lagi katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian dan sembah kami Tuhan. Haleluya. Percaya kita punya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang dahsyat, dan Dia sumber kemenangan kita. Percaya kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Beri tepuk tangan bersama-sama buat Tuhan kita. Kami tinggikan dan kami muliakan Kau Tuhan. Yesus sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Umat Tuhan bersama-sama katakan, diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dengan bersukacita kita muliakan Tuhan kita. Engkau berkuasa untuk selama-lamanya Tuhan. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja
tangan kita bersama. Sungguh besar Tuhanku, Kau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sama-sama sekali lagi katakan, sungguh besar Kau Tuhanku. Mari tepuk tangan bersama-sama di atas kepala kita bersama. Iman dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sekali lagi katakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus, sumber kemenangan kami Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus, kemenangan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami menyembah Engkau di tempat kudus-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian. Engkau yang layak untuk diagungkan. Terima kasih Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami Yesus, Engkau yang selalu beserta dengan kami Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Yesus. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sebab itu kami memuji-Mu Yesus. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tidak pernah kami ragu, tak pernah mengangkat tangan dan bersama kita katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu Yesus, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hati, Engkau sendiri yang
kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang meneguhkan setiap kami, Yesus. Sebab Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, Yesus. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Katakan sekali lagi dan sembah Tuhan di tempat ini. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, sebab kasih setia-Mu Yesus lebih dari hidup. Sebab
boleh dipanggil, dipilih untuk menerima keselamatan. Bukan karena kami baik, bukan karena kami pandai, bukan karena kami suci, tapi karena kasih-Mu Tuhan begitu besar. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini, di minggu yang pertama di bulan Oktober, kami boleh beribadah secara onsite. Sebagian dari saudara-saudara kami masih secara online. Tuhan berkati Tuhan, setiap pujian penyembahan boleh sungguh berkenan di hati Tuhan. Tuhan hadir dan Tuhan bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Kami datang merendahkan diri Tuhan, suci kuduskan. Basuh setiap kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sekarang kami membuka hati bagi firman Tuhan. Urapilah hamba-Mu Tuhan, urapi setiap kami menerima kebenaran firman. Cengkram dan kuasai setiap kami dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap kuasa setan iblis yang ingin mencuri firman Tuhan, membuat kami tidak bisa fokus menerima firman, dengan sehati kami menghancurkannya di dalam nama Tuhan Yesus dan mengusirnya keluar dari tempat ini. Berbicaralah Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat pagi semuanya, shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu Saudara yang hadir hari ini, kita merasakan hadirat Tuhan, maupun saudara yang sedang mengikuti live streaming via YouTube Happy Family Center. Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Oktober, di minggu yang pertama ini, kita masuk dengan satu subtema yang baru Tuhan taruh di hati saya, The Citizen of Heaven, warga negara surga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa apa yang sedang kita lakukan di atas muka bumi ini hanya sementara saja. Amin saudara. Saya yakin walaupun kita menjalankan hidup yang sementara, tapi Bapak Ibu dalam hidup ini pasti senang ya mengumpulkan atau membeli sesuatu yang punya nilai. Demikian juga kalau saudara punya anak, saudara sekolahkan, sekolah yang di tempat yang bernilai juga. Apalagi kalau saudara seorang pengusaha, pedagang, pebisnis, saudara pasti memikirkan sesuatu yang punya nilai investasi, ada nilainya. Saya kira tidak salah saudara ya, tetapi seberapapun saudara bisa mengumpulkan hal-hal yang bernilai di atas muka bumi ini. Satu kali ketika saudara meninggalkan dunia ini, saudara tidak bisa bawa barang-barang yang bernilai itu. Tetapi kalau kita menjalankan hidup yang bernilai, walaupun kita satu kali pasti meninggalkan dunia ini, maka saudara nilai dari kehidupan kita ini akan menjadi satu warisan, akan menjadi satu legacy bagi keluarga kita, bagi orang-orang di sekeliling kita. Amin saudara. Hari ini saya ingin mengambil satu tema khotbah saya, hidup yang bernilai. Mari kita melihat dasar firman Tuhan dari surat Filipi pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 21. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa
dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kita yang percaya firman Tuhan berkata, amin. Firman Tuhan berkata yang berbahagia itulah yang mendengar firman Tuhan, menyimpan di dalam hati dan dengan setia melakukan di dalam kehidupannya. Jika Bapak Ibu Saudara ingin lebih lagi saudara menyerap, memahami kebenaran firman. Kalau saya punya kebiasaan dari sejak remaja saudara. Ketika pelajaran ataupun saudara mendengar firman, saya biasa menyimak dengan mencatat. Saudara boleh mencatat sehingga itu betul-betul ketika saudara terima, saudara bisa mengulangi lagi nanti di rumah. Nah, hari ini kita melihat saudara hidup yang bernilai. Ditandai dengan 3 perjalanan hidup yang akan saya bagikan kepada saudara pada hari ini. Yang pertama adalah hidup yang menjadi teladan. Hidup yang menjadi model. Saudara, hidup menjadi teladan sebagai orang tua kepada anak tidak mudah. Orang tua bisa kasih tahu, nak jangan merokok ya. Wah, dianya ngepul terus saudara ya. Nanti kamu kalau udah besar, udah kayak papa baru boleh. Wah ya. Atau saudara, orang tua berkata jangan kayak papa ini udah terlanjur. Udah batuk-batuk, sakit paru-paru dan sebagainya. Saudara, mudah sekali bagi kita memberi nasihat. Orang tua kepada anak, guru kepada murid. Hamba Tuhan kepada jemaat, ya, polisi kepada masyarakat. Tetapi saudara, untuk menjadi teladan, menjadi model tidak mudah. Tetapi kalau saudara merindukan punya satu kehidupan yang punya value, punya nilai. Seperti Paulus mengatakan ini bukan waktu dia memiliki satu kehidupan yang baik-baik, kehidupan masa tua yang berlebih-lebihan. Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi sementara dia ada di dalam penjara di kota Roma karena pemberitaan Injil. Tetapi saudara, dia bisa berkata, saudara-saudara ikuti teladan hidupku. Perhatikan juga mereka yang hidupnya sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Wah, luar biasa. Apakah saudara di dalam ajakan ini ada kesombongan? Tidak, sama sekali apanya yang disombongkan. Ikutilah teladanku, tidak mudah, tetapi bisa saudara jika mau. Pada suatu hari, saudara, ada seorang ibu membawa anaknya datang kepada bapak orang India. Namanya Mahatma Gandhi. Ya, kita semua tahu ya Mahatma Gandhi ya. Orang yang bijaksana, penuh dengan cinta kasih. Jadi ibu ini bawa anaknya datang ke Mahatma Gandhi dan berkata, Bapak segala bangsa ya, Bapak bangsanya India, ini anak saya ini suka sekali makan permen. Aduh, sampai giginya keropos kayak begitu. Tolong nasehatin dong Pak, supaya anak saya ini jangan suka makan permen. Mahatma Gandhi ini saudara melihat anak itu dan dia berkata, ya nanti saya kasih nasihat, 2 minggu lagi datang ya. Ibu itu, oh ya, sambil pergi dia rasa heran. Kenapa ngasih nasihat ke anak aja jangan suka makan permen gini. Dia yakin kalau Mahatma Gandhi yang sangat dihargai, dihormati oleh anaknya ini kasih nasihat pasti akan dijalankan. Kenapa harus tunggu 2 minggu? Selidik punya selidik. Ternyata Mahatma Gandhi ini hobinya makan permen, saudara. Dia sangat suka makan permen. Jadi saudara sekalian, makanya dia lihat anak kecil ini kasihan sekali ya. Suka makan permen, dia harus memberi nasihat apa? Dia sendiri suka makan permen. Jadi dia bilang tunggu tuh 2 minggu ya. Dia akan mendisiplin diri, berhenti makan permen sebelum kasih nasihat. Wow, luar biasa ya. Menjadi teladan, menjadi model itu seperti itu saudara. Ketika kita berbicara, saudara-saudara sekalian, kita menjadi teladan. Apa yang Rasul Paulus katakan ketika dia berkata, saudara-saudara ikutilah teladanku. Kita tidak bisa lepaskan dari konteks pasal sebelumnya. Ketika Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku. Apa yang ada di belakang kehidupan Rasul Paulus? Itulah saudara status sosialnya yang tinggi. Sebagai seorang
Ibrani, suku Benyamin. Dia punya satu reputasi yang luar biasa sebagai orang Farisi, ahli Taurat, jabatan yang sangat tinggi buat bangsa Israel. Rasul Paulus juga punya warga negara Romawi. Dia seorang yang kaya, terhormat. Tetapi saudara, dia berkata, karena pengenalanku kepada Kristus, aku menganggap semua ini sebagai sampah. Aku lupakan, aku buang semuanya itu. Dalam hal ini dia ingin berkata, ikuti teladanku. Aku tidak hidup di dalam dua dunia. Aku sungguh sudah memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dalam kehidupanku. Aku mengarahkan diri apa yang ada di depanku. Pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia daripada semuanya. Itu sebabnya aku rela meninggalkan semuanya itu. Ikutilah teladanku. Dan dia betul-betul sudah menjalankannya. Saudara sekalian, sebagai seorang yang begitu terhormat, begitu kaya, begitu dihargai. Tetapi pengenalan akan Kristus membuat dia rela membuang semuanya itu. Saudara sekalian, bahkan ketika dia harus dipenjara karena pemberitaan Injil. Dia berkata apa? Justru karena pemenjaraanku ini membuat Injil semakin tersebar. Luar biasa sekali orang ini. Itu sebabnya ketika dia berkata, ikutilah teladan hidupku. Dia memiliki satu kehidupan yang bernilai. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Apakah kita bisa berkata, ikuti nih teladan papa nih, ikuti teladan mama. Atau saudara memilih berkata, udah jangan lihat papa ini brengsek, rusak, pandang saja Yesus. Wah ya kalau baru boleh, tapi kalau sudah setahun, 2 tahun, 5 tahun, saudara sebagai orang percaya masih ngomong begitu terus. Wah, saudara, anak-anak saudara atau orang-orang yang kita bawa kepada Kristus berkata apa? Mana Yesus nggak kita lihat dengan mata jasmani kita. Yang kita lihat adalah Anda, yang kita lihat adalah papa, mama, orang-orang di sekeliling kita. Saudara, itu sebabnya ini membuat kita menyadari kita warga negara surga. Kita mau menjalankan hidup yang bernilai. Amin, saudara. Kalau saudara anak muda di tempat ini, gaya pacaran saudara tidak seperti orang dunia. Bisakah saudara berkata, ikuti teladan hidupku. Aku hidup seperti Yusuf, tidak seperti orang dunia. Kalau di sini ada pelajar, mahasiswa, siapapun saudara, pedagang, pengusaha, dokter, ilmuwan, apa aja, termasuk hamba Tuhan. Maukah saudara berkata, ikuti teladan hidupku. Aku mau belajar seperti Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Aku tidak hidup karena di belakangku itu ada sesuatu yang hebat. Atau sebaliknya. Mungkin masa lalu kita masa lalu yang kelam. Mungkin masa lalu yang gagal. Tapi aku mau melupakan apa yang ada di belakangku. Aku tidak mau hidup di dalam trauma. Aku tidak mau hidup dikuasai oleh rasa bersalah. Darah Yesus menyucikan aku. Amin, saudara. Ikutilah teladan hidupku. Sekarang kita lihat yang kedua. Hidup yang bernilai adalah hidup menjadi sahabat Kristus. Itu dikatakan di ayat 18. Dikatakan Paulus berkata, ini kerap kali kunyatakan sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidupnya sebagai seteru. Seteru itu artinya musuh, salib Kristus. Waktu saya baca ayat ini saudara, saya mendapatkan satu pengertian yang baru. Ini orang saudara, Rasul Paulus tidak sedang bicara kepada orang di luar Kristen, di luar Kristus, bukan. Dia sedang berbicara kepada jemaat di Filipi yang sudah menerima berita Injil, menerima keselamatan. Tetapi dikatakan, aku sudah kerap kali menasehatkan kamu. Bahkan sambil menangis, sangat menyedihkan sekali. Ketika dia berkata, jangan kamu hidup sebagai seteru salib Kristus. Apa artinya? Saudara, yang dimusuhi bukan Kristusnya. Kristusnya mau dengan segala berkat-berkatnya.
Yesus, aku mau sembuh, aku mau diberkati, aku mau ditolong, aku mau dipulihkan. Semua berkat Kristus mau. Tetapi salibnya tidak mau. Ini saudara yang membuat Rasul Paulus sedih. Karena mereka tidak mau menjadi sahabat Kristus. Mereka hanya mau berkat aja. Mereka hanya mau kelimpahan. Tapi mereka tidak mau membayar harga salib Kristus. Memusuhi salib Kristus. Di dalam Lukas pasal 9 ayat 23. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus, ini bukan pilihan berganda, multiple choice, boleh iya, boleh tidak. Ia harus dikatakan menyangkal diri. Saudara, menyangkal diri itu apa sih? Menyangkal diri itu saudara berani berkata tidak terhadap segala keinginan daging kita. Keinginan daging kita kepinginnya marah, saudara. Tapi aduh enggak saya enggak boleh marah-marah terus. Nanti saya enggak jadi contoh. Ini di rumah ada pembantu, ada supir, ada pegawai. Mereka tahu saya adalah orang Kristen. Kalau saya seperti itu, bisakah saya berkata, ayo percaya Yesus, ikuti teladan nyonya, teladan Tuhan, teladan Bapak, Ibu. Bisa? Mereka mungkin dalam hati berkata, wong ngamuk-ngamuk terus, marah-marah terus. Hidupnya tidak beda dengan orang dunia. Bedanya cuma kalau hari Minggu ke gereja atau nonton YouTube firman Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu menyangkal diri. Saudara, inilah menggambarkan kita mau menjadi sahabat Kristus. Berani berkata tidak terhadap keinginan daging. Apa aja keinginan daging? Percideraan, berselisih, kesombongan dan sebagainya. Lalu saudara memikul salib. Memikul salib itu adalah memikul penderitaan yang seharusnya kita enggak derita. Yang seharusnya kita enggak usah pikul. Bukankah itu yang dilakukan oleh Yesus? Ketika dia harus memikul salib, apakah karena kesalahannya? Tidak, dia enggak salah. Tetapi dosa saudara, dosa sayalah yang ditanggungnya. Ini arti memikul salib. Ada orang-orang saudara di dalam kehidupan ini. Kita harus menanggung apa yang seharusnya kita enggak tanggung. Yang salah orang tuanya, yang kena anaknya. Betul enggak? Yang salah suaminya, istrinya keikut-ikut. Yang salah istrinya, suaminya ikut-ikut. Yang salah anaknya, orang tuanya ikut malu. Betul saudara? Itu artinya memikul salib. Saudara, kita enggak bisa buang. Saudara, ketika ada masalah di dalam hidup rumah tangga, suami istri konflik. Saudara, firman Tuhan berkata suami adalah kepala. Kalau saudara sakit kepala, sakit sekali. Migren, vertigo, muter-muter sakit. Sampai saudara jedur-jedurkan kepala. Tapi apa yang saudara lakukan? Apa kepalanya dipotong? Enggak kan? Diobati. Itu sudah menggambarkan. Kalau ada bagian dalam kehidupan kita, saudara kita enggak cocok. Kita rasa membebani, aduh kamu nih jadi beban. Inilah memikul salib. Yang seharusnya kita enggak pikul. Saya enggak salah loh Bu, tapi saya ikuti bayari utangnya ini. Ya, misalnya istrinya seneng arisan, ini arisan sini arisan. Lalu enggak bisa bayar. Saudara punya suami gimana? Wah, enggak mau bayarin. Ya, saudara itu bagian dari saudara. Sekali, dua kali, tapi kalau berkali-kali, wah ya minta hikmat Tuhan untuk bisa menyelesaikan itu. Tetapi ini arti memikul salib. Saudara enggak salah, dia yang salah, saudara harus mengampuni. Harus memberkati orang yang bersalah kepadamu. Inilah memikul salib. Saudara-saudara sekalian, Paulus sampai berkata, aku sedih sekali. Karena ada banyak orang menjadi musuh salib Kristus. Amsal 17 ayat 17 menggambarkan apa artinya sahabat. Sahabat menaruh kasih setiap waktu.
menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Saudara, seringkali kita hanya memahami ayat ini, kita terapkan sahabat berupa manusia. Tapi coba kita bayangkan sahabat Kristus. Apakah kita mau menjadi sahabat Kristus, menaruh kasih setiap waktu kepada Kristus? Bukan hanya waktu doa-doa saudara dijawab Tuhan, saudara berlimpah-limpah. Tetapi ketika rasanya doa saudara enggak ada jawaban, belum ada jawaban. Seorang saudara dalam kesukaran. Saudara sekalian, apakah kita mau tetap menjalankan satu kehidupan bersahabat dengan salib Kristus? Saudara, hidup menjadi seteru, musuh salib Kristus. Juga ditulis di ayat 19. Untuk kita tidak fokus kepada kedagingan, kepada keduniawian. Memang tidak mudah. Kita masih hidup di dalam daging. Kita masih hidup di dalam dunia ini. Saudara, Rasul Paulus langsung kepada sasaran. Kasih contoh. Apa artinya jangan hidup dalam kedagingan, keduniawian? Dia kasih 2 contoh yang utama. Yaitu jangan menjadikan perut itu Tuhan. Wah ya. Saudara, seringkali untuk makan dan minum kita berani keluar uang. Kita berani pergi ke tempat yang jauh pun kita berani. Mau pergi kemana? Mau pergi ke Tretes hanya mau makan ayam. Atau hanya mau makan apa tuh saudara yang kerangnya kecil-kecil apa? Kupang ya. Mau makan apa? Mau makan tahu telur. Aduh, jauhnya ya. Saudara-saudara sekalian. Ya tapi ini manusia. Untuk makan dan minum yang saudara makan sebentar lagi nanti siang udah lapar lagi. Saudara berani antri ya kalau itu lagi viral luar biasa. Saudara-saudara sekalian, waktu Paulus ngomong seperti ini, orang-orang Kristen yang hidupnya pada waktu itu dikuasai saudara oleh Romawi ya. Saya ternyata baca saudara budaya Romawi soal makan minum itu luar biasa. Mereka kalau makan itu saudara ikat pinggangnya dibuka, perutnya udah gede-gede semua. Sambil santai ya kayak jadi nggak duduk di kursi kayak begini. Kalau duduk di kursi tegap ya, apalagi kalau pakai korset, wah nggak bisa makan banyak-banyak. Kalau firman Tuhan berkata kalau kamu makan taruh pisau di mana katanya? Di leher. Ini enggak saudara, makannya santai sambil tidur-tiduran begitu. Dan apa yang dilakukan oleh orang Romawi? Mereka itu pesta pora, saudara, minum-minum, makan yang luar biasa. Udah kenyang tapi makan terus datang. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan pergi ke ruang belakang. Itu sudah disiapkan satu bak yang besar. Untuk apa saudara? Untuk mereka ambil kayak bulu merak. Lalu dikilik-kilik ini. Dimuntahkan semua. Yang mereka makan itu dimuntahkan. Lapar lagi kan? Masuk lagi ke dalam. Makan lagi. Minum-minum lagi. Itu sebabnya kenapa Paulus sungguh saudara sekalian menegur. Perutmu itu sudah menjadi Tuhan. Whose God is the belly. Perutnya itu udah jadi Tuhan. Lebih utama daripada firman Tuhan. Saudara kalau pagi bangun minum kopi dulu atau baca firman dulu? Jujur saudara. Bu, saya kalau enggak minum kopi enggak bisa baca firman. Oh ya? Berarti saudara itu jauh lebih penting saudara. Makan dan minum memang penting untuk tubuh kita. Tapi tahukah bahwa kita tidak hanya terdiri dari tubuh jasmani. Kita terdiri dari jiwani, rohani yang juga harus dikasih makan. Itu sebabnya saya mendorong Bapak Ibu Saudara, baca firman. Kalau saudara belum biasa baca firman, baca mulai dari perjanjian baru. 1 pasal aja. Baca mulai dari kitab Mazmur, 1 pasal aja. Atau baca dari kitab Amsal sesuai dengan harinya. Hari ini tanggal 2 saudara baca Amsal pasal 2. Mulai saudara-saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi seteru daripada salib Kristus. Kita tidak ikut saudara dengan gaya dunia yang hanya mikirkan soal makan, minum. Makanan masih di meja masih banyak, udah pikir nanti
malam makan apa ya? Nah ini saudara ya, seakan-akan itu menjadi yang terpenting. Lalu kemudian Paulus juga memberikan contoh yang kedua, yaitu hidup dalam aib. Ya, whose glory is in their shame. Jadi saudara, aib itu bisa bicara apa sih? Aib itu tidak hanya bicara pornografi, percabulan. Saudara, aib ini bicara juga perkataan yang kotor, gosip, ngomongin orang, kritik orang. Ini aib. Caci maki orang, sungut-sungut, cantik-cantik, ganteng-ganteng, tapi mulutnya kotor banget ya. Setiap kali ketemu cuma ngerasani orang aja. Cuma mencari kejelekan orang aja. Ini aib. Aibnya dianggap sebagai kemuliaan. Hidup dalam aib, perkataan, pikiran, sikap hati, dan perbuatan. Saudara, di dalam surat Roma pasal 1 ayat 28 sampai 32. Paulus bicara dengan sangat sedih. Tetapi inilah satu kenyataan. Bagaimana ada orang-orang percaya, orang Kristen yang tidak lagi merasa perlu mengakui Allah. Sehingga akhirnya Allah izinkan menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Kalau saudara baca itu Roma 1. Sampai dikatakan laki-laki berhubungan dengan laki-laki. Melakukan saudara hubungan yang tidak senonoh, perempuan dengan perempuan. Siapa ini? Ini orang percaya saudara. Yang karena tidak mau menjadikan Kristus sebagai sahabat mereka. Mereka tidak mau menyalibkan daging mereka. Allah menyerahkan mereka kepada pikiran yang terkutuk. Sehingga melakukan yang tidak pantas. Apa saja saudara yang mereka lakukan. Kejahatan, kelaliman, keserakahan, kebusukan. Penuh dengan dengki. Setiap lihat orang saudara selalu yang dilihat adalah yang negatifnya. Selalu ada rasa dengki, iri hati, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat. Lihat saudara, ini aib juga bicara di ayat 30. Pengumpat, sukanya cuma mengumpat, memaki orang. Yang orang Jawa bilang misuhi orang, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan. Dan lihat ini, tidak taat kepada orang tua. Di sini kalau ada anak-anak, saudara masih punya orang tua, saudara hormati. Firman Tuhan tidak berkata hormati orang tuamu yang baik-baik. Bagian kita menghormati. Tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Perhatikan ayat 32. Walaupun mereka mengetahui tuntutan hukum Allah, yaitu bahwa setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Ya, mereka bukan saja melakukannya sendiri, tetapi mereka juga setuju katanya dengan mereka yang melakukannya. Ngeri sekali. Hari-hari ini saudara sekalian, kita akan melihat orang-orang yang mengaku dirinya Kristen percaya Yesus. Jika kita tidak berjaga berdoa, jika kita tidak benar-benar ada di dalam komunitas rohani yang kuat, kita akan terjebak ke sini, saudara. Menjadi seteru salib Kristus. Dan firman Tuhan berkata, akhir hidup mereka adalah kebinasaan. Sekarang kita melihat ciri yang ketiga hidup yang bernilai. Hidup menjadi warga negara surga. Hari-hari ke depan, minggu ke depan, saya akan bicara ini lebih terperinci lagi. Hari ini kita lihat dari ayat 20 dan ayat 21 Filipi pasal 3. Hidup menjadi warga negara surga. Saya yakin setiap saudara di sini punya KTP ya. Ada yang enggak punya KTP. Saudara hati-hati nggak bisa keluar negeri ya. Saudara ini pernah kejadian ada seorang bernama Mehran Karimi Naseri. Ini orang Iran. Saudara pernah tinggal di terminal Prancis 18 tahun. Wow, kenapa saudara? Sebab di negaranya Iran dia ikut protes, demo, lalu dia melarikan diri. Waktu melarikan diri surat-surat nggak kebawa. Waktu mau keluar saudara dari bandara Prancis nggak ada surat, nggak bisa. Ya, kenapa bisa masuk? Nah itu juga pertanyaannya. Awalnya saudara dia ke Inggris dulu minta suaka,
Lalu kemudian ketika satu kali dia mau pergi sudah ke Prancis. Setelah di Prancis peraturannya lain. Masuk udah masuk, mau keluar tidak bisa. Sampai tinggal 18 tahun. Sampai difilmkan saudara. Ya, saya pernah nonton filmnya, judulnya The Terminal. Sampai orang ini dapat uang saudara, karena cerita hidupnya difilmkan, dia dapat $300.000 US. Sampai akhirnya saudara setelah 18 tahun dia dipaksa keluar dari bandara. Bandara sudah jadi rumahnya. Enak loh saudara hidup di bandara. Nggak bayar listrik, nggak bayar air, nggak bayar AC. AC 24 jam. Makanan banyak, apalagi di sana dia bisa lakukan apa aja. Loh ini, waduh jangan-jangan jadi ide. Jangan saudara ya. Nggak usah bayar rumah kontrak, bayar kos. Aduh dia bisa tidur di mana aja. Saudara pegawainya banyak, dia nggak usah perlu ngose kamar mandi, nggak perlu apa-apa. Ya, dia bisa kerja di mana aja. Sehingga pada waktu dia disuruh keluar dia udah gak mau. Dia udah betah. Nah jangan sampai. Dunia ini adalah terminal. Amin. Jangan sampai saudara sudah terlalu nyaman di terminal, di transit. Sampai gak mau saudara dijemput pulang. Di dalam ayat 20 dari Filipi pasal 3 dikatakan warga negara kita adalah warga negara dalam surga. Dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. This world is not my home. I'm just a passing through. Amin saudara. Dunia ini bukan rumah kita. Berapa banyak saudara demi rumah di dunia ini. Saya kalau lihat rumah orang besar, ribuan meter, waduh sampai hook. Saya tanya, yang tinggal di situ berapa orang? 3 orang bu, 2 suami istri, anaknya 1 atau 2. Pembantunya berapa? 6 bu. Waduh, supir, tukang kebun, rumahnya luas. Kalau saudara masuk, waduh ya, marmer, granit semuanya, walking closetnya luas kayak lapangan sepak bola. Tempat, wah bukan tidak boleh, silakan sih ya kalau punya duit. Tetapi saudara idenya apa? Kalau untuk rumah yang sementara aja, sampai orang begitu rupa mengupayakannya. Mengapa kita tidak memikirkan rumah di surga? Selama-lamanya loh. Hidup di dunia ini kata firman Tuhan 70 tahun, 80 tahun. Isinya banyak penderitaan. Saudara boleh punya rumah yang nyaman di dunia ini. Tetapi jangan hanya memikirkan rumah di dunia ini. Kita hanya transit. Amin saudara. Jangan hanya memikirkan tubuh. Kita memang harus menjaga kesehatan. Tetapi jangan hanya tubuh terus muka diutek-utek terus ya. Saudara sekalian hidup itu lebih penting. Saudara sekalian dari makan dan minum, dari apa pakaian. Itu kata firman Tuhan. Kenapa saudara? Rumah yang di dunia dan tubuh yang kita hidupi ini. Saudara sekalian tidak boleh kita fokuskan. Kenapa? Sebab kita tidak akan tinggal selama-lamanya di dunia ini. Bahkan apa yang saudara lihat gedung-gedung pencakar langit. Satu kali akan hancur semuanya. Tubuh kita akan diubahkan. Yang hina menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Di dalam sekejap mata. Saudara bisa mengejapkan mata kan? Celing satu kali. Nah itu. Dalam sekejap mata kita akan mengalami rapture. Tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh yang mulia seperti tubuhnya Kristus. Wow, tembus tembok saudara. Bisa terangkat. Tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu tahu campur, tidak perlu mie goreng dan sebagainya. Tubuh yang mulia, tubuh yang tidak bisa tua, tidak bisa sakit. Warga negara surga. Saudara mari kita fokus. Hidup yang bernilai ini. Sehingga apa? Sehingga ketika kita mengalami kesesakan di dunia ini. Itu tidak membuat kita putus asa dan kehilangan pengharapan. Karena kita tahu
kita hanya sementara saja. Aku menantikan Tuhan kelepasan dari tubuh yang hina ini. Untuk aku bersama-sama dengan Yesus selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati kita untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Bapa di surga, hamba berdoa biarlah kebenaran firman ini dimeteraikan. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Sehingga kehidupan Kristus sungguh nyata atas kehidupan kami. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita angkat roti di tangan kanan kita. Tuhan Yesus, Engkau selidiki setiap hati kami. Jika ada dosa, kesalahan, pelanggaran, ampuni kami. Jika ada kebencian, sakit hati, kepahitan, kami mau melepaskan pengampunan. Sehingga perjamuan kudus ini tidak menjadi kutuk, tapi menjadi berkat bagi kami. Mari angkat roti di tangan kanan saudara. Setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami tidak akan lupa Tuhan akan pengorbanan. Kami mau Tuhan memiliki hidup yang punya nilai. Kami mau tanggalkan semua dosa-dosa kejahatan kami. Kami mau Tuhan untuk menjadi teladan dalam hidup ini. Kami mau menjadi sahabat Kristus. Kami mau Tuhan terus-menerus menghidupi bahwa kami adalah warga negara surga. Dunia ini adalah transit kami yang sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah roti yang kita pegang adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, makanlah. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari angkat wajah saudara, Bapa di surga. Kami mengangkat cawan anggur yang melambangkan darah Kristus, darah perjanjian. Sucikan kami Tuhan, ampuni pikiran-pikiran kami yang kotor, yang negatif, yang jahat. Suci kuduskan Tuhan hati kami. Kami mau Tuhan memiliki hati yang murni dan bersih. Ampuni Tuhan perkataan-perkataan yang tidak senonoh, yang menyakiti, yang negatif. Ampuni kami. Biar darah Yesus menyembuhkan, memulihkan, memberkati setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukankah cawan anggur yang kita pegang adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, minumlah. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu memenuhi setiap kami. Mari saudara, berapa banyak saudara mau dilingkupi oleh kasih Kristus, oleh kekudusan Tuhan.
Mari angkat tanganmu, angkat suaramu. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Kami boleh memiliki kehidupan yang bernilai Tuhan. Kami boleh menjadi teladan bagi keluarga, bagi orang-orang di sekeliling kami. Haleluya. Oleh kuasa sucikan kami, basuh setiap kami dengan darah-Mu, sembuhkan setiap sakit penyakit anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kuasa bilur Yesus menyembuhkan, pulihkan setiap kami. Kami tidak lagi hidup di dalam kutuk, tapi kami hidup di dalam berkat-berkat ilahi. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Amin. Darah-Mu, ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat dipulihkan, diangkat semua beban kami. Terima kasih Tuhan. Di minggu yang pertama ini, Tuhan kami mau mengembalikan persepuluhan. Hamba berdoa memberkati jemaat Happy Family Center kota ini. Menjadi warga negara surga. Sekalipun dunia mengalami krisis, surga tidak pernah alami krisis. Asalkan kita mau melakukan peraturan-peraturan surga. Demikian juga dalam hal keuangan. Tuhan mau kita menjadi orang-orang yang rajin, tidak malas. Firman Tuhan berkata orang yang malas jangan makan. Ketika kita rajin minta hikmat kepada Tuhan, kita menabur, mengembalikan persepuluhan. Janji firman Tuhan, Dia akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah. Amin. Kami mau taat Tuhan. Biar Tuhan menerima setiap persepuluhan kami. Kepersembahan yang kami persembahkan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Silahkan duduk saudara. Persembahan bisa dilakukan dengan 3 cara. Untuk yang pertama, Anda bisa men-scan QR code yang ada di layar LCD. Dan yang kedua, Anda bisa transfer melalui rekening yang ada di layar LCD. Dan yang ketiga, Anda bisa masukkan amplop dan diserahkan di belakang dekat lift di depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih untuk persembahan saudara. Kita mau belajar taat saudara ya. Sampai firman Tuhan berkata, ujilah aku. Apakah aku tidak membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat berlimpah dan menghalau belalang pelahap dalam kehidupan kita. Saya mau terus berdoa dan mengajar yang benar sesuai firman. Sehingga di masa yang krisis seperti ini kita tetap melihat berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita berdoa berkat, saya ingin kita lihat satu tayangan video yang singkat ini. Saya punya hati saudara di dalam pendidikan, itu sebabnya untuk Happy Family School ini, kita benar-benar saudara mau mengupayakan yang terbaik. Pendidikan yang berkualitas bukan hanya secara pengetahuan,
tapi terlebih secara karakter Kristen. Dear Happy Family School students, parents, teachers, leaders, and all members of Happy Family School family. Tanggal 26 Agustus yang lalu, founder dan Happy Family School leaders berkumpul untuk berdoa dan meneguhkan nama yang sudah Tuhan tetapkan di hati saya sebagai founder dari Happy Family School untuk setiap building yang sudah Tuhan percayakan kepada kami. Untuk gedung playgroup, kindergarten, primary, we name it with Samuel Building. Why Samuel? Mengapa harus Samuel? Samuel dididik dari sejak kecil oleh orang tuanya untuk hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Samuel hidup di tengah-tengah bangsa yang jauh dari Tuhan, tetapi karena peran orang tua dan juga peran mentor yang takut akan Tuhan, Samuel sungguh dibimbing untuk dipersiapkan menjadi pemimpin masa depan yang dengar-dengaran suara Tuhan, hidup di dalam rencana Tuhan, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga kerinduan di dalam gedung Samuel yang mendidik anak-anak sedini mungkin dari usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai menyelesaikan primary. Mereka boleh mendapatkan didikan seperti Samuel, takut akan Tuhan. Demikian juga untuk gedung junior high dan senior high Happy Family School. We name it with Joseph Building. Mengapa harus Joseph? Mengapa harus Yusuf? Yusuf sejak remaja sudah sungguh-sungguh mendapatkan satu rancangan Tuhan yang luar biasa. Dia akan diangkat melebihi saudara-saudaranya menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk mewujudkan rancangan Tuhan, Yusuf harus melewati tantangan demi tantangan. Tidak mudah. Dia mengalami penolakan, dia mengalami fitnah, dia mengalami khianat, dan juga dilupakan. Namun yang istimewa, Yusuf boleh tetap memegang janji Tuhan. Firman Tuhan berkata dia disertai Tuhan, dipenuhi Roh Allah. Itulah yang membuat Yusuf melakukan apa saja, tidak tergantung keadaan yang sulit. Tuhan buat berhasil. Sampai tiba waktunya, Yusuf boleh diangkat menjadi berkat bukan hanya bagi keluarganya, tapi bagi bangsa-bangsa. Demikian juga di dalam junior high dan senior high school. Kami merindukan anak-anak yang dididik dari remaja ini. Kelak mereka menjadi pemimpin-pemimpin. Bukan hanya bisa mencari lapangan pekerjaan, bahkan mencetak lapangan pekerjaan dan menjadi entrepreneur yang memiliki integritas seperti Yusuf, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Karakter Samuel dan Yusuf sungguh-sungguh merupakan karakter-karakter yang baik, karakter-karakter yang takut Tuhan. Seperti yang juga menjadi visi daripada Happy Family School. Raise up divine generation. Visi yang Tuhan dari awal taruh di dalam hati saya. Biarlah itu boleh terwujud melalui Samuel Building, Joseph Building. Mereka boleh dididik sejak kecil, bertumbuh, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. God bless you. Amin. Saudara, saya berharap saudara yang punya anak, keponakan, cucu, mari jangan ragu saudara. Daftarkan di Happy Family School mulai kindergarten, playgroup ya, sampai SD, SMP, bahkan SMA. Bapak Ibu Saudara, mengenai pengumuman yang lain, saudara nanti bisa lihat di warta. Saya juga berharap semua jemaat bisa membaca warta ya, bisa di-scan atau kalau saudara mau baca gitu, minta aja kepada pemegang absen, apakah Ibu Siani ataukah Ibu Agustin ya, sehingga saudara bisa mengikuti. Bahkan di dalam warta
Bukan hanya ada suara gembala, khotbah saya hari ini ada di situ, sudah bisa pelajari lebih lagi. Ada kesaksian yang luar biasa hari ini, bagaimana seorang pemuda, saudara, yang sekarang tinggal di Melbourne ya, sudah kena kanker yang udah stadiumnya udah nggak mungkin bisa sembuh, terima mujizat Tuhan. Dan juga ada English devotion ya, ada renungan bahasa Inggris. Dan juga ada update, saya lihat yang kali ini ditulis oleh Dr. Gigi Roy, Pak Roy membantu saya, saudara ya. Beliau juga pastor bersama-sama dengan beberapa orang di tempat ini. Saudara, untuk doa puasa Sabtu depan kita akan mulai on-site jam 11. Di mana saudara? Di Embong Sawo. Di Embong Sawo yang lama dulu kan ada rukonya 6 ya. Nah di situ ada 2 ruko yang sudah menjadi memang milik Happy Family. Di situ kita akan ibadah di situ di lantai 2 ya. Hari Sabtu jam 11 sudah on-site. Yang lain saudara doa pagi, doa malam ya. Kita masih tetap via Zoom. Demikian juga Family Cell. Saya ajak lagi, mari saudara bergabung. Kita akan kuatkan betul-betul kelompok-kelompok kecil. Punya satu komunitas yang sangat menguatkan satu dengan lain. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Aku percaya selalu turun bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku yang mengasihiku Tuhan. Aku percaya. Rasakan imanmu, aku percaya. Terima kasih Engkau terus bekerja dalam segala keadaan, masih mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan Haleluya. Setiap minggu pertama saya akan turun menyalami saudara ya, bulan sekali aja ya. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, welcome. Ajak teman-teman saudara untuk kita boleh dikuatkan melalui ibadah onsite. Mari kita mengangkat tangan kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga memberkati bangsa dan negara kami Indonesia. Memberkati kota Surabaya pulih dalam nama Yesus Tuhan. Semua virus corona dihalaukan. Kami berkati bangsa dan negara ini Tuhan sungguh pulih secara ekonomi, politik, sosial, budaya, dan kesehatan. Tuhan juga memberkati gereja Happy Family Center Kota. Jemaat-jemaatnya diberkati, pelayan-pelayan semua takut Tuhan. Sekolah ini diberkati Tuhan. Kami akan pulang Tuhan membawa sukacita, berkat jasmani, jiwani, bahkan berkat yang tidak terduga-duga. Boleh turun atas hidup saudara. Mari angkat kedua tangan saudara dan aminkan setiap kata berkat dengan percaya. Diberkatilah engkau hai kaum pria, diberkatilah engkau hai kaum wanita, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah gerejamu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah bangsa dan negaramu. Dialah Jehovah Rohi, gembala dalam keluargamu. Dialah Jehovah Jireh, Allah pemberi berkat dalam keluargamu. Dialah Jehovah Shalom, Allah pemberi damai dalam keluargamu. Dialah Jehovah Rafa, Allah penyembuh keluargamu. Dialah Jehovah Cikenu, Allah panci kebenaran keluargamu. Dialah Jehovah Syama, Allah pengawal keluargamu. Dialah Jehovah Nitsi, Allah panci kemenangan keluargamu. Jemaat Happy Family Center yang Tuhan kasihi, pulanglah dan terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa di surga,
Berkat cinta kasih dan pengampunan dosa dari Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai memberkati engkau dan keluargamu mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya berkata amin.